Tidak boleh membuat maulid, sebab maulid tak pernah dibuat Nabi. Tidak ada dibuat Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi, bina. Orang mengaji bertahun-tahun di Mekah, hanya mengajinya ilmunya. Kalau tidak dibuat Nabi, bina. Orang di pondok 7 tahun membaca kitab Fathul Qorib, mata taklim Fathul Qorib, I'anah, fikih usul, fikih ma'ali. Itu dah ngaji pagi, orang nggak bisa menang. Kalau tidak dibuat Nabi bina, orang balikan, jangan jawab, balikan. Di Masjidil Haram, di Masjidil Haram ini sampai ini di Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dan sama-sama awak hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Wali, mahasiswa-mahasiswi KKN Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat nan godang dari Bogolau nan ketek dari Sobit Namo. Insyaallah awak sodonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam minggu lah masuk tanggal 26 Safar. Jadi sampai lagi awak masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Maka Masjid Al-Muhsinin Salo memberi judul kepada apa? Menyongsong bulan Maulid. Bulan Maulid itu cuma menyongsong bulan Maulid. Nah, apa yang awak bahas malam itu? Ambo tidak ingin awak menyampaikan cita tapi tidak ada buktinya, mana dalilnya. Nah, itu maka meminta ke panitia menyiapkan layar. Bahan yang ambo sampaikan itu bisa diminta ke panitia. Nanti diminta supaya dibawa balik, didolehkan kepada keluarga. Iko membantah isu-isu seputar Maulid. Insya Allah bermanfaat untuk awak yang meyakini Maulid. Insya Allah. Mana alat memilahnya? Iko katanya Maulid itu soset. Gua tidak setuju sama Maulid. Jadi sebelum awak masuk ke bulan Maulid, awak bahas dulu supaya kalau ada orang yang menyelesaikan awak, membinakan awak, menyalahkan awak, aku dalil. Di awak bukan polisi, bukan tentara, maka senjata awak adalah dalil. Payah mengingatnya. Aku pun tidak ingin dalil tu, maka mau minta pakai alat itu. Nama bid'ahkan Maulid itu sebagian ulama Saudi Arabia. Adapun orang yang membolehkan Maulid adalah ulama-ulama godang. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Syekh Sayyid Muhammad Alawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Andiah Sahab. Bawa bacakan dalil-dalil insyaallah. Isu yang pertama, tidak boleh membuat Maulid sebab Maulid itu dibuat-buat oleh Syiah. Siapa yang membuat Maulid? Artinya ikut Syiah. Yang Maulid. Siapa yang membuat Maulid? Sesat, kafir. Kau jawabnya. Kau fitnahnya, kau jawabnya. Orang pertama nama membuat Maulid namanya Al-Muzafir
Muzaffar Abu Sa'id Quburi Ibnu Zainuddin Ali bin Baktakin, itu nama lengkapnya. Meninggalnya tahun 630 Hijrah. Dari mana Ustaz Somad dapat? Dari kitab Al-Hawi lil Fatawi yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, juz 1 halaman 272, lengkap. Mana kalimatnya? Kok kalimatnya? Nah, itu kalimatnya. Apa kata Ibnu Katsir tentang sultan dan pertama membuat maulid itu? Ininya seorang raja yang pemberani, orangnya cerdas, berilmu, orangnya adil, memberi hadiah 1000 dinar. Zaman dulu tidak ada duit kotek dan ada duit omeh. Duit omeh itu logam, namanya dinar. Kalau duit perak namanya dirham. 1 dinar itu bolehnya 4,25 gram, omeh 24 karat. Inya memberi hadiah 1000 dinar kepada Syekh Abdul Khattab bin Dihyah dan menulis kitab maulid. Jadi ada masa itu ulama membuat kitab maulid, dibawainya hadiah 1000 dinar. Jadi kalau 1 keping uang dinar itu 4,25 gram kali 2 juta, 8 juta, makanya membuat hadiah. Siapa yang membuat kitab maulid menyusun tentang maulid Nabi, yang membuat 1000 dinar 8 miliar. Bayangkan itu, 8 miliar. Lalu kemudian apa pula kata Imam Ibnul Jauzi tentang Sultan Muzaffar yang membuat maulid kau? Inya bersedekah 5.000 kambing panggang. Nah, jadi kalau masjid apa itu? Kalau masjid Al-Muhsinin nak membuat 5.000, masih ada waktu persiapan. 5.000 kambing panggang, 10.000 ayam, 1 ekor kuda, 1.000 keju. Sebab orang Arab kau makan keju, mentega. 30.000 piong manisan. Sedekah untuk maulid. Ambo insyaallah membuat maulid tanggal 10 September akan menyiapkan 1000 bungkus nasi. Dia itu yang awak sanggup. Nah, jadi siapa yang membid'ahkan maulid tidak usah dilawan. Kalau dua mobil tidak usah dilawan, dibuat aja sampai nyekoni. Kami di Pekanbaru membuat maulid namanya maulid arba'in. Arba'in 40 malam. Jadi siapa nak kue membid'ahkan 40 malam, bid'ah kalau mati. Kue 40 malam. Kalau di Aceh maulidnya 3 bulan, 90 malam. Nah, jadi awak terserah hendak membuat 3 bulan, hendak membuat 40 malam, hendak membuat sebulan. Yang penting maulid itu ada sedekah, makanan-makanan diperbanyak. Itu kata Imam Al-Hafiz. Iko yang meriwayatkan bukan Abdul Somad, iko Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang menulis tafsir Jalalain. Solo pondok-pondok awak kok Darun menurut baca tafsir Jalalain. Islamic Center Buya Bahtiar Daud baca tafsir Jalalain. Imam Ibnu Katsir itu nama tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Kok buya-buya ulama-ulama godam dan mengakui maulid, bukan Syiah yang membuat maulid. Lah boleh iko referensinya, iko huruf Arabnya,
iko terjemahnya supaya orang nyampe aku somat aja membuat duit maulid itu cuma kau minta iko supaya datanya jolin. Isu yang kedua, tidak boleh membuat maulid sebab isinya maksiat. Dia buat maulid itu isinya maksiat. Apa isi maulid itu? Kau isi maulid. Isi maulid itu 5. Yang pertama membaca Quran. Cari qori awak, baca Quran, pilih ayat yang terkait dengan Nabi Muhammad. Biasanya dibaca wa ma Muhammadun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa du'a. Itu biasa ayat-ayat yang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran, baca terjemahnya. Yang kedua, bacakan kisah tentang Nabi Muhammad. Biasanya orang awak mengambil kisah itu dari Barzanji. Orang di Riau itu biasa dari Barzanji. Kalau orang Jawa biasanya mengambilnya dari kitab Sibtut Durar. Orang Kalimantan dari Maulid Habsyi. Jadi lain Padang, lain Belalang, lain Topek, lain biasa ada kitab-kitab khas. Dibacakanlah bait-bait sejarah Nabi ko dari kitab Al-Barzanji. Al-Barzanji ko nama orang, namanya Imam Ja'far Al-Barzanji, lahirnya di Madinah, meninggal di Madinah, dan ia menjadi mufti pada masa Kesultanan Turki. Datang orang awak ke Mekah, balik ke Kampar, balik ke Siak, balik ke Riau. Itulah dibacakan Barzanji, acara nikah anak, acara mengayun anak, acara hitan, acara malam menikah. Masih ada orang baca Barzanji tapi awak? Aduh, itu tradisi Belanda. Yang ketiga, makan. Jadi maulid itu memang mesti ada makan. Malam itu tidak ada makan, awak belum maulid. Tapi aku ada, ustaznya lah makan. Usahakan maulid itu ada makan. Kalaupun tidak dapat makan nasi, ya makan kue. Tidak juga makan kue, minum air putih. Ada sedekah makan. Yang keempat, mengagungkan Nabi. Membaca-baca selawat. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu bacaan itu diambil dari burdah namanya. Burdah kok nama solawat burdah. Uang nama nulis solawat burdah kok namanya Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri kok kubunya di Alexandria, 20 km dari Kairo, Mesir. Dia menyusun maulid, namanya maulid burdah. Maulid burdah dibaca. Kalau maulid Barzanji itu uang Madinah. Ada orang Madinah membuat maulid? Ada. Tapi kini tidak boleh. Itu Madinah sejak revolusi King Abdul Aziz 1924. Sebelum 1924 itu Mekah Madinah itu maulid ada, tarekat ada. Maka ulama-ulama yang ada di Kabupaten Kampar itu balik dari Mekah dari Madinah membawa tradisi-tradisi itu. Datanglah tamu ambo kiai dari Jawa. Aduh, uang membawanya ke rumah ambo sore-sore sebelum maghrib. Bertanya kamu, Ustaz, coba jolekan sanad keilmuan uang Riau. Biasa orang bertanya tentang kunut subuh. Iko minta jolekannya dari mana ilmu uang Riau kau? Lama juga betul.
Terkejut yang bertanya ilmu orang Riau untungnya tinggi ilmu. Kata Allah, ulama yang paling godang di Makkah itu namanya Syekh Diyakuddin Khalid Al-Kurdi. Al-Kurdinya datang dari Kurdi, orang Kurdi. Syekh Diyakuddin Khalid Al-Kurdi kau punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi kau punya murid namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail kau punya murid namanya Syekh Mahmudin Deli. Syekh Mahmudin Deli kau punya murid namanya Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai. Syekh Abdul Rahman Tanjung Alai kau punya murid namanya Syekh Ja'far Pulau Godang, uang Kabupaten Kampar. Terkejutnya, oh jadi sanad orang sini langsung ke Makkah? Iya ketemu, masih ada nih, masih ketemu. Syekh Zakaria Labaisati, Syekh Zakaria Labaisati Payakutuh itu mengambil zikir dari Syekh Ja'far Pulau Godang, Pulau Kampar, Kabupaten Kampar. Itu jalur yang pertama. Ada jalur lagi Pak Ustaz, ada ketemu Syekh Diyakuddin Khalid Al-Kurdi, turun ilmunya kepada Syekh Abdullah Afandi, dari Syekh Abdullah Afandi kepada Syekh Sulaiman Al-Quraimi, dari Syekh Sulaiman Al-Quraimi turun kepada Syekh Sulaiman Zuhri, dari Syekh Sulaiman Zuhri turun kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari turun kepada Syekh Aidarus. Itulah yang membuat Darussalam Batu Besue pindah ke Kabul, uang Kampar, uang Riau. Ada jalur lagi Pak, ada ketemu Syekh Khalid Al-Kurdi punya murid namanya Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi punya murid namanya Syekh Sulaiman Al-Quraimi. Syekh Sulaiman Al-Quraimi punya murid namanya Syekh Sulaiman Zudi. Syekh Sulaiman Zudi punya murid namanya Syekh Abdul Wahab Rokan, uang Riau juga. Tapi ada Sultan Musa namanya dari Langkat, membawanya tanah, pindahnya ke tanah itu. Waktunya sampai ke tanah itu, di pojoknya matanya nampaknya pintu Masjidil Haram Babus Salam, dibawanya nama kampung itu Babus Salam. Di uang Melayu payah menyampai Babus Salam, sebabnya Besilam. Itulah Besilam Langkat, uang Riau. Uang Aceh, dari mana tarikat uang Aceh? Uang Aceh namanya Syekh Mudawali. Syekh Mudawali mengambil dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, uang Riau. Uang Batu Johor, uang Johor mengambil dari Syekh Abdul Wahab Rokan, Rokan Sungai Rokan, uang Riau. Uang yang ada di Kepulauan Riau itu menelusuri Sungai Kampar sampailah ke Langgang, sampai ke Pangkalan Kerincing, sampai ke Tolang, sampai ke Penyalai, sampailah ke Kepulauan Riau. Sodo yang nanti topi Sungai Kampar itu mengambil kaifiat zikirnya dari Syekh Ja'far Pulau Godang. 3 jalur, jalur Syekh Ja'far, jalur Syekh Abdul Ghani, jalur Syekh Abdul Wahab Rokan, ketiga-tiganya uang Riau. Oh katanya, oh katanya lah selesai itu lah. Jadi Riau itu memang topiknya uang-uang berilmu. Mudah-mudahan ilmu kau tetap dijago di uang Riau sampai hari kiamat. Nah, jadi maulid itu adalah membaca Quran, membaca kisah Nabi, makan, mengagungkan Nabi, dan menunjukkan awak bahagia, senang hati dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bercampur-campur laki-laki dan perempuan. Jangan ada berjoget-joget. Sebab majelisnya majelis salawat, majelis zikir. Nah, nanti kalau mau gue maulid, perhatikan itu. Kalau di tanah lapang, gue garis tengah. Nama gue garisnya Pak Kapolsek sama Babinsa, Babin Kaptipmas. Takwi awak anak-anak muda kok membuat maksiat.
Isu yang ketiga, tidak boleh membuat maulid, sebab maulid tak pernah dibuat Nabi. Tidak ada dibuat Nabi. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang mengaji bertahun-tahun di Mekah, hanya mengajinya 5 aja. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang di pondok 7 tahun membaca kitab Fathul Qorib, makan takrib Fathul Qorib, i'anah, fikih, usul fikih, mahali. Ini tidak ada ngaji pagi, orang nggak bisa bid'ah kedua. Nah, kalau indah dibuat Nabi bid'ah, seorang ngaji. Mau ngaji. Balikan, jangan jawab, balikan. Di Masjidil Haram kini, sampai kini di Masjidil Haram itu ada tradisi membaca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Sesudah dibaca Quran itu khatam 30 juz, semalam 1 juz. Nah, dibaca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Coba tanya, ada di Nabi? Nggak ada di Nabi. Kalau pakai kaidah 5 tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, boleh bid'ah kan Imam Masjid Haram. Kalau tidak dipancung orang di kepala. Coba pakai kaidah, kalau memang sportif, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, membaca doa khatam Quran tidak dibuat Nabi. Tunjukkan nama mana hadisnya Nabi membaca doa khatam Quran. Kalau ada orang yang bisa mendatangkan hadis Nabi membaca doa khatam Quran, potong telinga Rasulullah. Nanti ditanya, wah Ustaz Somad mana? Nanti telinganya hilang di masjid Salu. Tidak ada. Apalagi membaca doa khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Tidak ada. Lalu itu apa? Itu perbuatan baik, tapi tidak dibuat Nabi. Maka dalam mazhab Syafi'i apa namanya itu? Namanya bid'ah hasanah. Itulah bid'ah hasanah. Kalau tidak ada pembagian bid'ah hasanah, api satu Masjidil Haram itu masuk neraka seluruh. Syekh Abdul Rahman Sudes masuk neraka sebenarnya. Kalau tidak ada pembagian bid'ah hasanah dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan membagi bid'ah hasanah. Kalau inyo sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma', sesuai dengan qiyas, maka inyo bid'ah hasanah. Tapi kalau bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan pendapat ulama, maka inyo bid'ah dhalalah. Maka maulid masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Dan sebenarnya uang Saudi Arabia pun membuat bid'ah hasanah. Kau contohnya membaca doa qunut dalam khatam Quran bulan puasa. Isunya keempat, tidak boleh buat maulid karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Dalilnya ada, cuma waang tidak tahu. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Kau dalilnya mau buat apa? Yang pertama, wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah umat iko tentang nikmat Allah. Ingat nikmat sehat, ingat nikmat sawit, ingat nikmat gota, ingat nikmat sungai Kampar. Tapi ada nikmat yang paling godam. Apa itu? Nikmat lahirnya Nabi Muhammad. Itulah dari. Dari mana Ustaz dapat itu? Kau Ustaz Somad membuat-buat itu. Imam Nasai, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam Zawaid Musnad, Al-Baihaqi dalam Su'ab Al-Iman, dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa makna wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Maka nikmat yang paling godam adalah nikmat lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dibuat maulid, kalau tidak ingat lah semua. Aku bapak polsek, buat maulid di kantor polsek.
Bapak Polres buat maulid di Polres. Boleh kalau polisi kau mau buat maulid, cabut berani membid'ahkan. Bid'ahkanlah nonton melotri pistol polisi. Salo, Ionik 1213, buat maulid. Tentara buat maulid, Kelambong buat maulid dibid'ahkan uang. Dia boleh ada pistol. Dua, Rasulullah mengenang hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Aku jawab Nabi, "Dzaka yauma wulidtu." Hari Senin ambo lahir, kata Nabi. Ada Nabi mengenang hari lahirnya? Ada. Hadis itu sahih. Bahkan ini tidak menunggu 2 bulan Rabiul Awal, tidak menunggu bulan Rabiul Awal, setiap 1 pekan, setiap hari Senin yang mengenang hari lahir. Jadi kalau ada orang Nabi, tidak ada Nabi pernah mengenang harinya. Kok? Hadisnya sahih. Dzaka yauma wulidtu, kata Nabi. Hari itu aku lahir, kata Nabi. Dalil ketiga, awal orang tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram, Asyura, puasa. Apa kotang puasa? Dari bunyinya tidak puasa. Ambo puasa. Ambo kebetulan tanggal 10 Muharram itu jadwal ambo di Bangka Belitung. Dari Pulau Bangka, ambo naik pesawat, menunggu pesawat jam 10, jam 5 baru ada pesawat. Dari Pulau Bangka ke Palembang, puasa. Ditanya di puasa aku ya, puasa. Tapi awak musafir. Memang musafir, tapi ambo kan menyuruh aku puasa. Ambo kan menyuruh aku puasa. Puasa lah, apa hubungan awak nak puasa? Menyipak dia ke dalam. Maka ambo, kalau kalian tak tolong puasa, tidak usah puasa. Tapi ambo puasa. Sebab ambo menyuruh aku puasa. Jangan sampai ambo menyuruh ambo tak puasa. Puasa berdua hari. Tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa. Pertanyaannya, de apa awak puasa tanggal 10 itu? De itu Allah menenggelamkan Fir'aun dan Allah menyelamatkan Musa. Itu kan 3000 tahun yang lalu. De apa lo tahun 2025 awak tetap puasa? Itulah dalilnya kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nantinya ambil dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mengenang Nabi Musa selamat, awak konang tiap tahun selamat Nabi Musa melewati Laut Merah, sekalinya menyeberang Laut Merah, awak konang tiap tahun, maka adonan lebih hebat daripada Musa menyeberang Laut Merah. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa selamat, awak konang tiap tahun, maka lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun awak konang tiap tahun. Bukan ambo. Ini kalau ambo Nabi itu kan Ustaz Somad aja nyari-nyari dalil ngeles juga deh. Bukan ambo. Ikan namanya aku itu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Apa hebatnya Imam Jalaluddin kok? Imam Jalaluddin kok Hafiz Tumi'atai Alfa hadis katanya. Ambo hafal 2000 hadis. Imam Jalaluddin As-Suyuti hafal 200.000 hadis. Dan inyo membolehkan maulid. Ada ustadz yang hafal 2 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau mengajarnya pakai laptop, berapi-api, mati laptop matinya. Nah ini membid'ahkan maulid. Sekarang aku tanya, apa anda ikut Imam Jalaluddin Suyuti dan hafal 2000 hadis, atau anda ikut ustadz yang hafal 2 hadis laptopnya hidup? Tersoal apa? Aku cuma menjolehkan. Aku tidak ada kuasa. Aku cuma menjolehkan. Innama anta munzir. Engkau hanya memberikan penjelasan Abdul Somad.
lasta alaihim bimusaitir, kau tak bisa memaksa orang. Kamu tak bisa memaksa orang buat maulid menyudah. Siapa nak nak membuat, buat lah. Ikut dalam. Siapa nak membuat, ya tak usah buat. Tapi jangan salahkan orang nak membuat. Kau sampai menyabit orang yang melakukan bid'ah maulid lebih baik berzina dengan ibu kandung sendiri daripada maulid. Ada dulu di Kubang, dibakar orang pesantren. Tidak, terus mau tanah. Kubang tahun 90-an. Siapa yang membuat maulid lebih baik berzina dengan ibunya? Waktu di musola itu api-api, balik rumah berapi rumah. Bakar orang. Tahu tak? Di Kubang peristiwanya terjadi. Sampai dalam kompet Abu Lahab itu masuk neraka. Tidak ada tawar menawar. Tabat yada abi lahabil watak, masuk neraka. Abu Lahab itu punya saudara laki-laki namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas. Abbas kok mimpi Abbas kok bersuruh sama Abu Lahab. Ditanya lah Abu Lahab, yo waang masuk neraka. Iyo kata Abu Lahab, yo leh masuk neraka. Dapat dia ada Abi Lahab, saya selanaran, katalah. Tapi kata Abu Lahab, khuffifa alayya fi kulli itsnain, azab ambo diringankan setiap hari Senin. Li'ihtati Suwaibah, karena ambo memerdekakan Suwaibah. Suwaibah itu budak ambo sahayo menjago Aminah. Kojonya menjago Aminah. Suwaibah, beko kalau Aminah melahirkan anak, sampaikan berita kamu yo. Kata Abu Lahab, yo tuan, lahirlah Nabi Muhammad. Hari Isnin 2 boleh Rabiul Awal. Baliklah Suwaibah tadi kepada tuannya. Tuan Abu Lahab, kemanakan engkau sudah lahir anak Abdullah? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sonang hati Abu Lahab, dibebaskan oleh Suwaibah dengan sonang hati, wa angna membawa berita bahagia kau Suwaibah, maka sejak malam itu wa ang bebas tak lagi jadi budak. Dek sonang hati membebaskan Suwaibah tadi, azab Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Makanya kalau ada orang di Salo kok suko maulid tapi tidak sembahyang, itu azabnya ringan setiap hari Senin. Ini satu sel sama bulan. Suko maulid, asal maulid datang tidak sembahyang, nanti insya Allah masuk neraka jahanam. Tapi azabnya ringan setiap hari Senin. Ikut dari mana dapat Ustaz Somad? Ikut dari mana dapatnya kok? Dari Sahih Bukhari. Yang kedua dari Fathul Bari. Kau kalimat Ibnu Hajar Al-Asqalani, apa katanya? Li'annahu lamma basyarathu Suwaibah, ketika Suwaibah datang membawa kabar gembira bimiladi ibni akhihi Muhammad, lahir anak saudara laki-lakinya Muhammad, aqtaqaha, langsung inya membebaskan Suwaibah min saatihi, saat itu juga wa ang bebas Suwaibah, fajuziya bidzalika lizalik, maka inyo diberi balasan ringan azabnya setiap hari Senin. Dari mana kisah ini disebutkan? Imam Abdul Razak As-San'ani dalam Al-Musannaf, Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab nikah bab wa ummahatukum allati arda'nakum. Sejoleh-jolehnya dalam membaca. Apa komentar Imam Syamsuddin Al-Jazari? Seorang orang membaca Quran itu dari Imam Al-Jazari, cara membaca Quran.
karena rasa senangnya pada malam maulid Nabi, maka diringankan azabnya setiap hari Senin. Bagaimana dengan orang yang bertauhid, beriman, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedang Abu Lahab yang mati kafir, dapetnya ringan. Aku la ilaha illallah dan beriman, kata Imam Al-Ghazali. Komentar imam maksudnya imam, bukan Imam Isya tadi. Imam Isya tadi itu tidak ada apa-apanya. Ustaz jangan menyepelekan Imam Isya dan ambo tadi Imam Isya. Kok imam itu imam ulama godam. Apa kata Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi? Ila kana hadza kafiran ja'azammuhu. Kalau si kafir nan jole-jole masuk neraka, maksudnya belah. Tabat yadahu fil jahimi muhlida. Kekal selamanya dalam neraka. Ata annahu fi kulli yaumin itsnaini daima. Setiap hari Senin inyo dapat kemuliaan. Yukhaffaf anhu lisururi bi Ahmada. Diringankan azabnya dek sonang menyambut kelahiran Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya bi Ahmad masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Apa kata Ibnu Taimiyah? Gara-gara mengambil pendapat Ibnu Taimiyah kok aku selalu mengambil Ibnu Taimiyah. Ada satu daerah di Malaysia aku tak boleh masuk ceramah ke situ. Kelantan masuk, Kedah masuk, Selangor masuk, tapi di daerah kok aku tak masuk. Aku tanya, dek aku tak boleh masuk? Sebab Abdul Somad Wahabi gitu. Aku tukar dia sebab selalu mengambil Ibnu Taimiyah. Aku mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Tengok. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattiqaduhu mausiman, merayakan maulid tiap tahun. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu fihi ajrun azim. Uang membuat maulid dapat pahala yang besar. Li husni qasdihi, karena niatnya baik, wa li ta'zimihi li Rasulillah, karena dia memuliakan Rasulullah. Ikut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kok induk ongkangnya Wahabi. Ibnu Taimiyah ini memuji uang membuat maulid. Jadi kalau ada kopral-kopral yang melarang, maklum aja deh. Kau jenderal bintang 5, Taimiyah kau jenderal bintang 5 juga. Jenderal itu paling tinggi ompe. Kalau bintang 5 untuk penghargaan. Kalau bintang 7 sakit kepala. Apa pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haythami? Aslu amalil maulid bid'ah. Tidak ada dibuat Nabi. Lam yunqal an ahadin min as-salaf as-salih min al-qurun ats-tsalatsa. Tidak ada dibuat uang 3 abad pertama. Walakinnaha ma'a dzalik qad istamalat ma'a mahasin. Tapi di dalam maulid itu banyak mahasin, kebaikan katanya. Kalau bid'ah buruknya dihindari, maka diambil mahasin yang elok. Maka maulid tadi isinya 5: baca Quran, cerita tentang Nabi, makan, nasihat, doa. Kalau ada 5, teruskan. Tapi kalau di dalamnya menari-nari, berjoget-joget, bercampur-campur, tidak usah. Duit habis, dosa bertambah. Maka gue lah maulid di masjid, di kantor, isinya 5. Iko ulama besar Mesir, namanya Syekh Antiyah Sohar
Apa katanya? La ba'sa bidzalik, boleh merayakan maulid. Untuk apa? Menasihati anak muda, mengingatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan anak-anak muda bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko ulama besar dari Mekah, namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Apa katanya? Nan paling susah mengumpulkan uang. Paling susah ini kok mengumpulkan uang. Kalau bapak ibu ingin tahu susahnya mengumpulkan uang, tanyalah pada caleg-caleg. Susah mengumpulkan uang, bukan senang mengumpulkan uang. Membolikan baju poli, membolikan rebana, membolikan duit, uang kumpul. Kalau tidak, asal di duit mau dia kumpul. Maka kata Sayyid Muhammad, asal uanglah berkumpul, sampaikanlah tentang Nabi Muhammad SAW. Tentang cawo macam mana cebok, macam mana terkoncing, macam mana makan, ceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW pada momen maulid itu. Syekh Yusuf Al-Qardawi, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, ketua ulama dunia, sodok ulama dunia kau berkumpul. Aku Syekh Yusuf Al-Qardawi, aku dulu bersuara namanya di Mesir. Dia meninggal beberapa tahun pertama, meninggalnya di Qatar sebab Mesir memusuhinya. Kata Syekh Yusuf Qardawi, kalau jamaah iko sudah berkumpul mengingat Nabi, maka ceritakanlah tentang sejarah Nabi. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, supaya umat iko cinta kepada Nabi. Iko orang nama Nabi maulid tak boleh. Maulid tidak boleh. Rupa-rupanya mereka membuat perayaan, itu gambarnya meriah luar biasa. Hari apa itu? Hari lahirnya kerajaan Nino. Hari lahir Nabi tak boleh, hari lahir kerajaan boleh. Kembang itu. Hari lahir Nabi bid'ah, hari lahir kerajaan boleh. Lebih mulia pula lagi kerajaan daripada Nabi. Semeriah-meriahnya hari kerajaan. Itu museum. Iko pena Ibnu Utsaimin, iko kacamatanya, iko bajunya, satu buat gedung museum dibangunkan mewah untuk mengenang ulamanya. Mengenang Nabi tak boleh. Maulid itu kan mengenang Nabi, bercerita tentang Nabi. Aku tak boleh mengenang Nabi. Kok hebatnya Maulid? Maulid di Maroko, Maulid di Malaysia, Maulid di Bangladesh, Maulid di seluruh negara memeriahkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maulid itu mengenal dan mengenalkan Nabi Muhammad SAW. La yu'minu abdun, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai kamu mencintai aku. Dan mencintai Nabi itu adalah dengan mengenalkan Nabi, mendakwahkan Nabi. Maka momen maulid itulah masuknya menceritakan tentang Nabi. Sejarah hidup Nabi 40 tahun sebelum jadi Rasul, 23 tahun sesudah jadi Rasul sampai meninggal. 40 tambah 23, 63 tahun. Acito, kalau 63 tahun semampu awak. Tidak ada ustaz yang mampu bercerita tentang Nabi sejam kan. Kalau ada ustaz yang nyawi, ambo mampu menceritakan Nabi sejam. Bahasa Arabnya mustahil. Nah, kalau ustaz itu bercerita tentang rumahnya, Buya itu bercerita tentang inya di rumah, Buya itu bercerita tentang tawaduknya. Jadi maulid itu datang aja Pak. Buya itu bercerita macam menyusun puzzle permainan budak-budak tuh. Iko nanti itu susun rapinya. Datanglah maulid itu. Tidak ada yang bercerita utuh dari A sampai Z tadi.
tapi potongan-potongan cerita tentang Nabi. Coba pecah supaya awak lebih cinta kepada Nabi. Mengajak anak sembahyang, menyuruh anak perempuan menutup aurat, jilbab panjang, tudung labu, baju godam. Anak supaya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Belikan buku-buku tentang Nabi. Anak-anak awak main gadget, carikan cita-cita tentang Nabi. Supaya menonton Nabi. Kalau tidak awak kenalkan Hasan Hussein, cucu Nabi, nanti anak awak lebih kenal Upin Ipin daripada Hasan Hussein. Kalau tidak awak kenalkan Nabi kok ke anak awak melalui film-film di YouTube, carikan dan situ elok animasi ditonton. Kalau tidak nanti anak awak lebih cinta kepada Batman sama Spiderman, suka pada artis Korea. Maka maulid Nabi kau mengenalkan awak. Berikan buku untuk anak yang lah kuliah, tunjukkan film animasi untuk anak-anak kita. Yang penting bukan maulidnya, tapi caranya. Rupanya pemerintah Saudi Arabia pun pernah membuat maulid. Mana buktinya Ustaz Somad? Aku buktinya. Aku bukti. Saudi Arabia membuat lomba menulis sejarah Nabi. Seluruh uang di dunia kau itu 150 negara itu. Nan monang bukan Mesir, Mesir kalah. Nan monang bukan Mokkah, Mokkah kalah. Nan monang India. Uang India Islam minoritas juara 1. Itu kitab. Pakai bahasa Arabnya nulis. Namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Nama kitabnya Ar-Rahik Al-Maktum. Tolong beli buku itu dan bahasa Indonesia. Ambo tidak ada untung kalau Bapak Ibu beli buku. Ambo bukan sales buku. Beli buku itu. Datanya akurat, informasinya mantap dan valid tentang sejarah Nabi. Pemenang buku itu 64 bahasa Urdu kalah, 21 bahasa Inggris kalah, nomor 1 menang dari India. Allah ingin menunjukkan India yang minoritas, disitulah naiknya nama India. Ulama-ulama godam dari itu. Iko namanya Maulid Barzanji, ditulis oleh Syekh Zainal Abidin Ja'far Al-Barzanji yang meninggal tahun 1177. Kini tahun 1477. Pas 3 tahun yang lalu, 3 abad yang lalu Al-Barzanji masih dibaca uang sampai buat acara bagaimana Al-Jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Masih ada orang membaca Barzanji. Alhamdulillah. Ada sholawat. Solo isi maulid itu sholawat. Man sholla alaiya sholatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi wa sallam, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu 10 sayyi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun selawat dan pakai lagu-lagu Pak Ustaz, tak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Kok gambar pokok gambar orang membaca Quran togak dalam kereta api
Di Mesir biasa orang baca Quran togak dalam kereta api, dalam bis. Cinta kepada Nabi Muhammad bukan sekedar maulid, membaca Quran. Itu tanda cinta kepada Nabi Muhammad. Apa lagi tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Wah, gambar apa tuh? Gambar orang lumpuh, tidak dapat duduk, pakai kursi dorong, sampai di masjid telungkupnya sembahyang berjamaah. Nah, itu kalau cinta sama Nabi. Ini banyak juga kalau maulid hadir ke masjid tak pernah sembahyang. Itu cinta palsu. Berkelahi tentang maulid, bina maulid, tapi ke masjid tak pernah. Kalau memang betul cinta tulus sembahyang. Itu yang bawah tuh coba tengok bajunya NYPD. NYPD itu NYPD. NYPD itu singkatan dari New York Police Department. Polisi New York sembahyang. Ada pula polisi selalu tak sembahyang. Polisi New York sembahyang. Pak Kapolsek sembahyang. Jadi bangga awak menengok polisi sembahyang, kok bangga. Ibu-ibu pun bisa menasihati anak, tengok polisi sembahyang. Ayah awak bau jadi security lah nak sembahyang. Mama apa security lah. Tak habis. Itulah bahan apa boleh diambil, dibagikan. Tadi aku mulai jam 8.10, inilah jam 9:10. Pas 1 jam pengajian awak malam itu. Mudah-mudahan 1 jam pengajian menyongsong. Nah, malam kau belum maulid, kau menyongsong maulid. Yang ragu-ragu tentang maulid, mudah-mudahan sesudah pengajian malam itu makin kuat hatinya kuat maulid. Kuat maulid di rumah. Kami di Pekanbaru dibagikan 40 malam. Siapa nak ambil, ambo ngambil semalam. Tanggal 10 September, anak doa patu nanti datang ke rumah. Malamnya kami buat maulid di Mahat Az-Zahra. Tiap-tiap tahun ambo ngambil semalam. Maulid itu di rumah bisa, di kantor bisa, di surau bisa, di pesantren bisa. Buat maulid. Anak-anak